Arum tambah parah, Teh. Arum dibawa saja ke rumah sakit jiwa, Bu. Bertahun-tahun anakku sakit. Kami pergi mencari pertolongan. Mereka bilang, kami semakin dekat dengan kematian. Mungkin ini udah saatnya buat kita mikirin solusi akhirnya, Bu. Tapi sepertinya gangguan ini bukan gangguan biasa. Kita harus sembuhkan Arum sebelum hari kelahirannya, Bu. Kowe kabeh kudu bayar. Saya tidak mau anak saya mati, Mbak. Aku tidak akan membiarkan anakmu mati lah sini. Selesaikan. Kadang, rumah yang kita tinggalkan bertahun-tahun bukan lagi tempat pulang, melainkan tempat semua dosa menunggu kita kembali. Setelah lebih dari 20 tahun meninggalkan desa masa kecilnya, Rina kembali, hanya untuk menemukan bahwa rumahnya tidak pernah melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Dan yang menunggunya di sana bukanlah keluarga, tapi jiwa-jiwa yang tak pernah benar-benar pergi. Langit sore di atas jalan pedesaan tampak murung. Awan menggantung berat, seolah menahan hujan yang enggan turun. Sebuah mobil tua melaju pelan, melewati jalan berbatu menuju kampung terpencil bernama Karangsari, sebuah desa yang tak tercatat di peta, tersembunyi di kaki pegunungan. Di balik kemudi, duduk seorang wanita bernama Rina Setianingrum, usia awal 30-an. Dengan wajah lelah dan mata sayu, tatapannya kosong menatap jalan yang semakin menyempit dan dipenuhi rumput liar. Rina bukan perempuan sembarangan. Ia telah lama meninggalkan kampung itu sejak usia 17 tahun dan hidup di kota besar sebagai perancang interior. Namun kini, kematian ibunya
yang tiba-tiba dan tanpa penjelasan membuatnya pulang. Bukan karena rindu, tapi karena warisan rumah tua yang harus ia urus. Rumah masa kecil yang baginya lebih seperti penjara dari ingatan. Mobil berhenti tepat di depan gapura kayu berlumut bertuliskan, "Selamat datang di Karangsari." Tulisan itu pudar, dan sekelilingnya dipenuhi suara jangkrik dan desir angin. Saat Rina turun dan menginjak tanah desa itu untuk pertama kalinya setelah 15 tahun, hawa dingin menyambutnya, seolah tanah itu sendiri mengenalnya kembali. Ia menarik napas panjang, tercium bau khas tanah lembab dan kayu tua, bau masa lalu. Beberapa warga terlihat mengintip dari balik jendela. Wajah-wajah asing, atau mungkin wajah-wajah yang dulu pernah dikenalnya, tapi kini menua dan berubah. Tidak ada satupun yang menyapanya. Bahkan saat ia mencoba tersenyum kecil kepada seorang nenek tua di pinggir jalan, nenek itu hanya menunduk dan berbalik perlahan, menyeret kakinya menjauh. Rumah tua milik ibunya berdiri di ujung jalan utama desa. Rumah joglo besar yang kini tampak kusam dan menyeramkan. Atap genteng sebagian runtuh, halaman belakang dipenuhi rumput liar setinggi lutut, dan cat dinding mengelupas seperti kulit terbakar. Pintu utama tidak terkunci. Saat Rina mendorongnya perlahan, pintu berderit, mengeluarkan suara yang langsung membuat bulu kuduknya berdiri. Bau apek menyergap hidungnya, campuran antara debu, jamur, dan sesuatu yang lebih tua. Di dalam, suasana rumah seolah membeku. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Barang-barang ibunya masih ada di tempat semula. Vas bunga yang dulu selalu diisi, melati kini dipenuhi air keruh dan bangkai serangga. Di atas meja altar kecil di sudut ruangan terdapat foto hitam putih ibunya yang kini dipasangi dupa. Asapnya masih mengepul, seolah baru dinyalakan. Rina diam. Ada rasa aneh yang tumbuh dalam dadanya. Bukan sedih, tapi tidak nyaman. Seperti pengunjung yang tak diinginkan. Seperti ia tidak seharusnya kembali. Tiba-tiba, dari arah belakang, rumah terdengar suara sesuatu yang jatuh. Brak, Rina tersentak. Ia menoleh cepat ke arah sumber suara, tapi tak ada apa-apa di sana. Hanya lorong gelap yang menuju dapur. Tempat ibunya dulu sering duduk diam berjam-jam, berbicara sendiri dengan kegelapan. Angin, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun entah kenapa, langkah pertamanya kembali ke rumah itu terasa seperti keputusan yang salah, seperti pintu yang telah terbuka. Tak akan bisa tertutup lagi. Malam pertama di rumah tua itu datang lebih cepat dari yang Rina perkirakan. Langit mendung sejak sore membuat petang terasa gelap dan berat. Ia duduk di ruang tengah, hanya ditemani lampu minyak kecil yang nyalanya bergetar tertiup angin lembut dari celah dinding yang lapuk. HP-nya tak ada sinyal, listrik juga padam sejak sore. Seperti desa ini memang memutuskan hubungan dengan dunia luar. Rina memandangi foto ibunya yang tergantung di dinding. Mata ibunya dalam foto itu seolah menatapnya lurus, menembus, dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, campuran antara peringatan dan penyesalan. Di bawah foto itu terdapat lemari kayu kecil yang terkunci. Ia ingat, dulu ibunya sangat melarang siapapun membuka lemari itu. Tapi kini, kuncinya tergeletak di meja, seolah menantangnya untuk melihat isi yang selama ini disembunyikan. Dengan ragu, Rina membuka lemari itu perlahan. Isinya, tumpukan kertas tua, foto-foto lama, dan satu buku lusuh berwarna hitam tanpa judul. Di sampulnya hanya ada tulisan kecil dalam huruf Jawa kuno. Lungguhmu, tulahmu. Tempatmu duduk adalah kutukanmu. Buku itu berisi tulisan tangan ibunya sendiri. Doa-doa aneh, catatan mimpi buruk, dan gambar-gambar seperti simbol kuno, mirip mantra pemanggil. Halaman-halaman itu dipenuhi kisah tentang anak yang pergi dan roh yang tertinggal. Di salah satu halaman terakhir, ibunya menulis dengan tinta merah, Rina harus jangan pulang, jangan pernah. Kalau ia kembali, yang lain akan ikut. Bangun! Tiba-tiba, angin dingin menerpa wajah Rina. Api lampu minyak bergetar keras. Dari arah dapur terdengar suara kriit, kriit, seperti kursi yang digeser perlahan. Tapi tak ada siapapun di rumah ini, seharusnya. Dengan jantung berdetak kencang, ia mengambil senter dan menyusuri lorong menuju dapur. Cahaya senter menerpa dinding yang dipenuhi noda hitam lembab. Di tengah dapur, kursi kayu reot terguling sendiri,
seperti ada yang baru saja duduk di sana dan pergi tergesa. Saat Rina kembali ke ruang tengah, ia terkejut melihat buku catatan. Ibunya telah terbuka pada halaman lain. Di halaman itu tertulis nama dirinya, Rina Setyaningrum, diikuti tanggal lahir dan tanggal kematian. 28 Juli 2023, 2 hari lagi, tangannya gemetar. Ia menutup buku itu dan memasukkannya kembali ke dalam lemari. Tapi ketakutan itu mulai tumbuh, menyusup ke dalam pikirannya seperti racun. Ia mulai bertanya, apakah ibunya tahu sesuatu yang tak pernah diberitahukan padanya? Apakah kematian ibunya benar-benar wajar? Malam itu, ia tidur di kamar lamanya. Dindingnya masih dipenuhi coretan masa kecil, tapi kini sudah retak dan kusam. Saat ia memejamkan mata, suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan samar, derap langkah ringan, bahkan tangisan. Halus seorang anak kecil dari luar jendela. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya kecil berdiri di halaman belakang rumah. Ia menatap sumur tua dan seseorang yang wajahnya buram berbisik di telinganya. "Jangan pulang, nak. Yang kau tinggalkan belum pergi." Rina terbangun dengan peluh dingin. Jam menunjukkan pukul 2.44 pagi. Dan di bawah ranjangnya, ada jejak kaki berlumpur mengarah ke luar kamar. Pagi menyambut Rina dengan kesunyian yang mencurigakan. Burung tidak berkicau, udara begitu dingin seperti habis diguyur hujan semalam. Padahal langit cerah tanpa bekas mendung. Rumah itu terasa berbeda, seolah bangun bersamanya, mengawasi setiap gerak-geriknya. Di dapur, ia menemukan lantai masih basah dan berlumpur. Jejak kaki kecil, mungkin anak-anak, bertebaran di ubin. Tapi kampung itu nyaris tak punya anak, muda, apalagi anak kecil. Dan yang lebih menyeramkan, jejak itu muncul dari dalam sumur tua di belakang rumah, bukan dari jalan atau pekarangan. Penasaran dan merasa ada sesuatu yang perlu diungkap, Rina mengunjungi tetangga lamanya, Bu Sarmi, seorang wanita tua yang dulu sangat dekat dengan ibunya. Rumahnya terletak di ujung jalan desa, hampir tersembunyi di balik pepohonan bambu. Ketika Rina datang, Bu Sarmi tampak terkejut. Matanya memicing, menatap Rina dengan campuran takut dan kasihan. "Kenapa kamu balik, Rin? Ibumu sudah mati. Sudah..." Selesai semuanya. Saya cuma mau tahu kenapa ibu begitu takut sama saya pulang. "Dia nulis nama saya di buku, Bu. Pakai tanggal kematian," ujar Rina dengan suara bergetar. Bu Sarmi menutup pintu perlahan, mempersilakan Rina masuk. Di dalam rumahnya yang remang dan berbau minyak kayu putih, wanita tua itu mulai membuka cerita yang telah terkubur selama bertahun-tahun. "Waktu kamu umur 8 tahun, ada anak laki-laki tetangga, namanya Adi. Dia main sama kamu, tapi hilang. Sejak itu, rumahmu berubah." Rina terdiam. Ia sama sekali tidak mengingat Adi. Namanya asing. Tapi Bu Sarmi bersumpah, semua warga tahu. Tapi ibunya menutup rapat berita itu, bahkan ancam siapapun yang menyebarkannya. "Ibumu bilang kamu gak ingat apa-apa. Tapi sumur di belakang rumahmu itu, tempat terakhir anak itu terlihat." Tubuh Rina merinding. Ia teringat mimpi semalam, anak kecil berdiri di dekat sumur. Bu Sarmi menggenggam tangan Rina, gemetar. "Kamu gak pergi dari kampung ini, Rin. Kamu melarikan diri dari sesuatu. Tapi sekarang, yang kamu tinggalkan dulu, sudah nunggu dari lama." Saat Rina pulang ke rumah, ia menemukan halaman belakang berantakan. Pot bunga pecah, dan tali jemuran jatuh membentuk lingkaran seperti simbol. Dan penutup sumur terbuka. Malam pun tiba, dan mimpi kembali datang. Kali ini lebih jelas. Ia melihat dirinya kecil, memegang tangan seorang anak laki-laki. Mereka tertawa, bermain petak umpet. Tapi wajah anak itu berubah. Mulutnya penuh tanah, matanya hitam legam. Ia berteriak, "Kamu yang dorong aku, Rin." "Kamu!" Rina terbangun sambil menjerit, napas tersengal. Kamar gelap. Tapi dari balik pintu kamar terdengar suara ketukan pelan tok, 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 lalu bisikan, "Main lagi, yuk." Dan ketika ia membuka pintu, tak ada siapa-siapa, hanya boneka kecil berlumuran tanah tergeletak di lantai. Namun, saat sampai di sana, ia disambut oleh kepala dusun yang tampak tidak senang melihatnya. "Kita nggak punya catatan anak hilang atas nama itu, Mbak Rina. Kalau cuma mau bangkitin masa lalu, lebih baik jangan." Wajah kepala dusun itu keras.
Matanya seolah menyimpan rasa takut, tapi bukan karena Rina, melainkan sesuatu yang bisa terbangun karena kedatangan Rina. Ia tak diberi akses ke arsip desa. Bahkan warga sekitar pun mulai menjauh, membisikkan doa-doa begitu Rina lewat. Siangnya, Rina mencoba menghubungi temannya di kota lewat ponsel, tetap tanpa sinyal. Ia pun pergi ke warung terdekat untuk pinjam telepon umum. Namun anehnya, saat ia berjalan menyusuri jalan utama desa, ia merasa seperti tersesat. Meskipun jalannya lurus, ia melewati rumah yang sama 2 kali. Pohon waru besar di pinggir jalan muncul lagi dan lagi. Jam tangannya terus menunjukkan pukul 14.44, tidak bergerak. Burung-burung di pohon diam dan angin berhenti. Desa itu membentuk lingkaran, seolah-olah waktu dan ruangnya tidak bekerja seperti biasa. Rina berlari kembali ke rumah, panik. Tapi setibanya di sana, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Halaman rumah penuh dengan tapak kaki anak kecil, seolah puluhan anak bermain di sana semalaman. Dan di tembok bagian belakang rumah ada tulisan dari tanah basah. Kita masih di sini. Malamnya Rina duduk di ruang tengah, mencoba memahami semua yang terjadi. Buku milik ibunya kembali terbuka sendiri, kali ini pada halaman yang memperlihatkan peta desa, namun berbeda. Ada tanda lingkaran merah besar di tengah, tepat di rumah tempat Rina kini tinggal, dengan satu kata di bawahnya, gerbang. Ia membolak-balik halaman dan menemukan catatan lain. Setiap 33 tahun, gerbang dibuka oleh darah yang kembali. Anak yang menghilang harus ditemukan, atau arwahnya akan menarik kembali jalan itu. Dan yang pulang takkan pernah keluar lagi. Rina tersentak, tangannya gemetar. Tanggal di catatan itu ditulis, 1990. Ia cepat menghitung, 33 tahun dari itu adalah 2023. Tahun ini. Sekarang, dalam keheningan malam, suara pintu depan berderit sendiri. Rina menoleh cepat. Cahaya lampu minyak menggoyang. Seorang anak kecil berdiri di ambang pintu. Tubuhnya berlumpur, mata kosong, dan di tangannya menggenggam boneka usang. Kamu pulang, sekarang giliran kami. Lalu satu persatu, muncul sosok lain di baliknya. Anak-anak lain. Wajah mereka hancur, penuh tanah. Sebagian masih mengenakan pakaian sekolah, sebagian hanya tubuh setengah, seperti tenggelam dalam tanah. Rina berteriak, tapi suaranya hilang ditelan kesunyian. Lampu minyak padam, rumah menjadi gelap total. Dan dalam kegelapan itu, langkah kaki kecil mendekat, bersamaan, perlahan, mengelilingi dirinya. Dan entah bagaimana, jalan keluar dari rumahnya, dari desanya sendiri, tak lagi ada. Rina terkunci dalam rumah. Semua pintu dan jendela tidak bisa dibuka. Seolah-olah rumah itu berubah menjadi penjara. Anak-anak itu menghilang setelah malam kelam tadi, tapi aroma tanah basah dan bisikan lirih masih terasa di udara. Ia mencoba membuka pintu belakang, tapi saat terbuka ia tidak lagi melihat halaman, melainkan hamparan kabut tebal dan bayangan pohon besar yang tidak ia kenal. Desa telah berubah, atau sedang menunjukkan wajah aslinya. Di ruang tengah, ia menemukan potongan buku milik ibunya yang sempat terbakar. Tapi satu halaman tersisa, dan di sanalah ia menemukan foto. Dirinya kecil, berdiri di samping anak laki-laki yang sama dengan mimpi-mimpinya, Adi. Di balik foto itu, tertulis dengan tangan ibunya, "Maafkan ibu, aku sembunyikan ini karena kau tak sanggup menanggungnya." Tapi darah tidak pernah lupa jalannya sendiri. Ingatan, Rina mulai kabur, namun pelan-pelan, gambar dalam kepalanya muncul seperti fragmen mimpi. Suatu sore, dia dan Adi bermain di belakang rumah dekat sumur. Mereka berebut mainan. Dorongan kecil, lalu suara jatuh. Air, jeritan. Ia berdiri gemetar, tangannya dingin. Aku yang dorong dia. Tapi itu kecelakaan. Bisiknya pada diri sendiri, namun suara di kepalanya menyela. Tapi kamu, tidak bilang siapapun. Kamu diam, kamu biarkan dia hilang, seperti bukan apa-apa. Ia tak tahu berapa lama ia berdiri di sana. Tapi ketika ia melangkah keluar kamar, ia mendapati ruang tengah rumahnya berubah. Dindingnya penuh coretan tangan anak-anak. Lantai berubah jadi tanah merah. Dan ada seseorang berdiri di pojok ruangan, menghadap tembok. Perlahan, sosok itu berbalik, wajahnya setengah membusuk. Satu matanya kosong,
tapi senyumnya kecil, penuh luka. "Rina," ucapnya pelan. "Main yuk, terakhir kalinya, itu Adi." Rina terjatuh, gemetar. Tapi Adi tidak marah. Ia hanya berdiri di sana, menunggu. Di belakangnya muncul lagi anak-anak lain, yang semuanya perlahan-lahan menunduk ke tanah dan menghilang satu persatu ke lantai. Tersisa Adi yang berdiri menatapnya. Rina menangis. Ia bersujud. "Maafkan aku. Aku kecil. Aku takut. Aku nggak tahu harus ngapain." Adi tersenyum lagi. Tapi kini senyumnya lebih dalam. Bukan senyum damai, tapi senyum seperti seseorang yang akhirnya mengerti dan menerima. Lalu, ia menunjuk ke arah belakang rumah. Dengan tubuh lemas, Rina berjalan mengikuti arah itu menuju sumur tua. Tak semua yang kita tinggalkan bisa diam dalam diam. Kadang, yang kita lupakan justru menjadi jalan paling menyeramkan untuk pulang. Jalan pulang bukan sekadar kisah tentang rumah dan nostalgia, tapi tentang luka yang tak pernah disembuhkan, tentang jiwa yang tertahan karena kebenaran yang dipendam. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor eksklusif dari kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di